Salsabila. Saya Sanjidatin Azwajina. Di sini kami akan mempresentasikan dan menceritakan data yang telah kami olah dari mata kuliah. Pertama, kita harus kenalan dulu. Campak itu bukan cuma alergi atau salah makan. Ini adalah infeksi saluran pernapasan yang sangat menular disebabkan oleh virus keluarga Paramyxovirus. Bayangkan, virus ini bisa bertahan di udara selama 2 jam setelah penderitanya pergi. Gejalanya bukan cuma ruam, tapi paket lengkap. Ada demam tinggi, batuk, pilek, dan mata merah alias konjungtivis. Data menunjukkan kalau Indonesia sempat mengalami lonjakan kasus luar biasa. Ribuan kasus dilaporkan di berbagai provinsi dan yang paling menyedihkan mayoritas menyerang anak-anak yang belum pernah dapat imunisasi sama sekali. Kita nggak bicara soal angka statistik aja, tapi soal risiko komplikasi berat seperti diare hebat, sampai radang paru, pneumonia yang mengancam nyawa. Banyak orang mikir, biarin aja kena sekarang biar kebal nanti, itu mitos yang bahaya. Fakta medisnya, campak bisa menyebabkan amnesia imun, di mana tubuh kita lupa cara melawan penyakit lain setelah kena campak. Upaya kita apa? Pemerintah dan tenaga kesehatan gak diam. Ada surveillance ketat untuk melacak setiap kasus baru dan kampanye imunisasi tambahan atau ORI di daerah yang statusnya darurat. Intinya, deteksi dini dan respon cepat adalah kuncinya. Siapa sih yang berisiko? Tidak semua orang memiliki risiko yang sama terhadap campak. Kelompok yang paling rentan adalah anak balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, anak dengan kondisi gizi buruk, ibu hamil, orang dengan daya tahan tubuh lemah. Pada kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi terkena campak dan mengalami komplikasi yang lebih serius. Pastikan anak mendapatkan imunisasi MR pada usia yang dianjurkan. Orang tua juga harus menjaga kebersihan anak, memberikan makanan bergizi, memantau kondisi kesehatan anak, segera membawa anak ke tenaga medis jika muncul gejala campak. Melalui data dari dashboard pemantauan ini, terlihat bahwa imunisasi MR memiliki peran besar dalam melindungi generasi muda. Perjalanan perlindungan ini dimulai sejak dini. Anak-anak mendapatkan imunisasi MR pertama saat usia 9 bulan, kemudian dilanjutkan pada usia 18 bulan, dan diperkuat kembali saat memasuki usia sekolah sekitar 5 hingga 7 tahun. Jadwal ini dirancang agar kekebalan tubuh anak terbentuk secara optimal dan bertahan lama. Dalam pelaksanaannya, imunisasi MR mudah diakses oleh masyarakat. Orang tua dapat membawa anak mereka ke puskesmas, posyandu, maupun rumah sakit. Layanan ini tersebar luas agar tidak ada anak yang terlewat dari perlindungan penting ini. Dari hasil pengamatan data, terdapat kabar baik, tren kasus campak menunjukkan penurunan seiring meningkatnya cakupan imunisasi. Ini menjadi bukti nyata bahwa vaksinasi bekerja dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Namun, data juga menunjukkan bahwa balita masih menjadi kelompok yang paling rentan. Usia masih kecil dan imunisasi yang belum lengkap membuat mereka lebih mudah terpapar penyakit. Oleh karena itu, balita menjadi fokus utama dalam program imunisasi. Dalam keseluruhan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa imunisasi MR adalah langkah pencegahan yang sangat efektif. Untuk kedepannya, diperlukan peningkatan edukasi kepada orang tua, pemerataan layanan imunisasi, serta pemantauan yang berkelanjutan melalui sistem dashboard. Cerita ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang upaya bersama untuk melindungi masa depan anak-anak. Karena setiap imunisasi yang diberikan hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan mereka di masa depan. Oke, di sini kita akan coba menampilkan dashboard dan website yang telah kita susun untuk menunjukkan atau menampilkan data-data kasus campak selama periode 2017 sampai dengan 2024 yang ada di Kota Bandung. Dari dashboard yang sudah kami buat, kami menampilkan terlebih dahulu yaitu homepage. Di homepage ini ada beberapa informasi yang dapat kita lihat dan kita bisa berinteraksi dengan informasi tersebut. Di paling atas, kita cantumkan beranda tentang data kasus edukasi, pencegahan, dan imunisasi. Seluruh informasi ini, jika kita tekan pada tiap informasinya, maka akan menuju halaman yang dimaksud. Jika kita tekan pada imunisasi, maka ini akan muncul memunculkan atau menampilkan data tentang imunisasi di Kota Bandung. Kembali lagi ke homepage. Di homepage ini kami menampilkan judul, kemudian logo, dan beberapa identitas penyusun website oleh S1 Kesehatan Masyarakat, dan beberapa tombol untuk menuju ke data dashboard yang telah kami susun. Tapi sebelumnya, kami akan suguhkan terlebih dahulu beberapa hal tentang campak. Jika kita tekan pada tombol pelajari campak, maka akan ada informasi interaktif tentang apa itu campak. Di sini memuat informasi singkat tentang penyakit campak, infeksi campak, dan lain sebagainya yang mendukung terhadap pengetahuan campak.
Kemudian ketika kita turun lagi memasuki data kasus, ini adalah dashboard utama, tampilan utama maksud dari apa yang kita telah kumpulkan, yaitu data kasus campak Kota Bandung pada periode 2017 hingga 2024. Jika kita lihat di sini, maka ada beberapa tren kasus campak dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Kita bisa interaksi dengan beberapa chart yang ada di sini dan kita bisa lihat contohnya pada tahun 2023 terdapat kenaikan kasus sebesar 35,4% dengan jumlah 315 kasus dan lain sebagainya. Kemudian jika kita turun lagi, ada beberapa data yang lebih interaktif menunjukkan pada tahun berapakah status kasus campak yang ada di Kota Bandung sedang tinggi ataupun sedang rendah. Semakin tinggi ditandai dengan warna merah, artinya kasus campak mengalami kenaikan signifikan, dan semakin rendah ditandai dengan warna hijau. Nah, di bawahnya terdapat satu link khusus, yakni link dashboard interaktif tabel. Disinilah data utama kami susun. Jika kita tekan pada tombol data link dashboard tabel, maka kita akan memunculkan dashboard utama dari data-data yang telah kami susun. Data ini memuat tren kasus campak, jumlah bayi, perbandingan antara bayi yang mendapatkan imunisasi dan belum mendapatkan imunisasi, kemudian jumlah bayi imunisasi setiap tahunnya dibedakan dengan gender, kemudian data imunisasi per kecamatan per tahun. Seluruh data ini dapat kita lakukan interaksi satu persatu. Seperti contoh, jika pada kolom perbandingan bayi yang imunisasi dan tidak imunisasi, kita pilih salah satu tahun yang tersedia, contohnya adalah 2019, maka data akan berubah dan menunjukkan seberapa besar perbandingan data jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dan yang belum mendapatkan imunisasi. Kemudian, jika kita tekan bar chart pada tahun 2019 pada tabel jumlah bayi, maka akan menampilkan di keseluruhan tabel data-data yang berhubungan dengan tahun 2019 saja. Kemudian jika kita turun ke data tabel yang menunjukkan imunisasi, maka di sebelah kanan bawah terdapat imunisasi per kecamatan. Kita dapat lihat kecamatan mana yang paling banyak melakukan imunisasi terhadap masyarakat bayi. Dan tidak hanya itu, kita dapat berinteraksi juga jika kita ingin mengetahui di tahun berapakah kecamatan paling tinggi mendapatkan imunisasi. Kita dapat geser ke samping dan melihat ada kolom tahun. Jika kita tekan pada tahun 2017, maka data akan berubah dan memunculkan kecamatan mana yang mendapatkan imunisasi paling banyak. Begitu juga jika kita tekan pada tombol 2023, kita akan menemukan kecamatan mana yang paling banyak mendapatkan imunisasi. Kembali lagi ke website dashboard yang telah kami susun. Selanjutnya ke bawah, kami telah menambahkan beberapa edukasi mengenai campak yang dapat menjadi informasi pendukung terhadap data-data yang telah kami susun. Kemudian, informasi pencegahan, bagaimana cara mencegahnya, ini juga sebagai data dukungan, informasi dukungan, dan yang terakhir adalah data imunisasi campak Kota Bandung. Ini adalah visualisasi kedua yang terdapat pada website kami, mendukung dari visualisasi pertama pada web dashboard tabel. Ini dengan data ini sangatlah mirip dengan data yang telah kami munculkan pada dashboard tabel, tetapi dengan tampilan yang berbeda. Sama, di sini kita juga bisa interaktif untuk memilih tahun kecamatan mana yang mendapatkan imunisasi yang paling tinggi. Terakhir, di paling bawah website kami telah cantumkan beberapa tambahan informasi mengenai identitas penyusun website dan penyusun data. Sekian dari saya, penjelasan tentang website dan dashboard tabel yang telah kami susun.